tanggal Laila Zafira akan membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi ekuitas dengan kepemilikan sebagian. Happy watching! Stay tuned. Dadah. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, tidak pada nilai tercatat kepemilikan sebagian. Hal yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non-pengendali. Karena keberadaan kepentingan non-pengendali PSAK 65 Revisi 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Dalam hal ini, nilai yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali termasuk bagian laba rugi dan setiap komponen yang diakui sebagai bagian penghasilan komprehensif lain. Ilustrasi konsolidasian dengan kepemilikan sebagian. Untuk ilustrasi pengonsolidasian laporan keuangan atas kepemilikan sebagian, kembali kita menggunakan kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas. Merujuk pada gambar 4.2 dengan modifikasi informasi sebagai berikut, yakni PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 1,2 miliar. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non-pengendali adalah 300 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah 1,4 miliar. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1,2 miliar, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta dan aset teridentifikasi lainnya sebesar 200 juta. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap PT Andalas ditunjukkan sebagai berikut ini. Nilai investasi sebesar 1,2 miliar, nilai buku terdapat dari saham biasa sebesar 800 juta dan saldo laba sebesar 400 juta. Total nilai buku 1,2 miliar dikali dengan porsi kepemilikan 75%, hasilnya nilai buku atas kepemilikan diakuisisi sebesar 900 juta. Perbedaan antara nilai investasi dan nilai buku adalah 300 juta. PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas sebagai berikut. Pada debit, investasi pada PT Andalas sebesar 1,2 miliar dan pada kredit kas 1,2 miliar. Untuk pengonsolidasian laporan keuangan sesaat setelah akuisisi, jurnal eliminasi yang dibuat adalah pengeliminasian ekuitas anak perusahaan. Pada debit, saham biasa PT Andalas 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta. Pada kredit, investasi pada PT Andalas 1,2 miliar, kepentingan non-pengendali 300 juta. Jurnal eliminasi lainnya adalah pengalokasian diferensial. Pada debit, persediaan sebesar 50 juta, tanah sebesar 210 juta, goodwill sebesar 100 juta. Pada kredit, diferensial sebesar 300 juta, bangunan dan peralatan 60 juta. Jurnal pengalokasian diferensial ini mendistribusikan diferensial yang muncul dari transaksi akun persediaan mengalami kenaikan nilai wajar dari nilai tercatat sebesar 50 juta rupiah. Tanah mengalami kenaikan nilai wajar sebesar 210 juta rupiah, sedangkan bangunan dan peralatan mengalami penurunan nilai sebesar 60 juta rupiah. Selain itu, atas transaksi kombinasi bisnis PT Nusantara dan PT Andalas, diakui munculnya goodwill senilai 100 juta rupiah dari selisih antara imbalan yang diserahkan PT Nusantara atas nilai wajar aset bersih PT Andalas. Dapat terlihat pada jurnal 29 menunjukkan sedikit perbedaan dengan jurnal 19E ketika kepemilikan dipenuhi seluruhnya. Kepemilikan sebagian ini, jurnal penghapusan saldo awal investasi memunculkan suatu akun BIR, yakni kepentingan non-pengendali yang mencerminkan hak pemegangan saham non-pengendali aset yang dimiliki entitas anak. Laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak sesaat setelah transaksi akuisisi dapat dilihat pada gambar 4.6. Dapat terlihat dari hasil yang tertera pada total aset, jumlah aset konsolidasian tidak mengalami perubahan dibandingkan jumlah aset konsolidasian ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat. Hal yang membedakan adalah komposisi aset yang sekarang dimiliki konsolidasian sedikit berbeda dengan yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Laporan posisi keuangan konsolidasian pada gambar 4.6 menunjukkan bahwa PT Nusantara dan anak perusahaan kali ini memiliki nilai persediaan dan tanah yang lebih tinggi, serta bangunan dan peralatan yang lebih rendah sebagai dampak perubahan nilai wajar aset-aset tersebut. Selain itu, muncul akun lain yakni goodwill untuk mencatat pengakuan kelebihan biaya investasi
pada nilai wajar aset bersih yang dikeluarkan perusahaan induk PT Nusantara saat mengakuisisi anak perusahaannya itu PT Andalas. Selain itu, muncul pula suatu akun baru yakni kepentingan non-pengendali yang menjadi cerminan besarnya hal non-pengendali atas aset yang dimiliki oleh anak perusahaan. Konsolidasian pada periode akuisisi. Melanjutkan ilustrasi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas, tabel 4.10 menyediakan informasi neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2015. Dengan informasi yang sama, diketahui bahwa selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen-dividen sebesar 50 juta rupiah. PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan sebagai berikut. Tercatat jurnalnya pada tanggal 31 Desember 2015 pada debit kas 37.500.000, pada kredit investasi pada PT Andalas 37.500.000, dicatat sebagai penerimaan dividen pada PT Andalas sebesar 50 juta dikali 75%. Perhatikan tabel 4.10, yaitu neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta rupiah yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakit perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas sebagai berikut, yang tercatat pada jurnal 31 Desember 2015 pada debit investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Pada kredit bagian laba atas PT Andalas 150 juta rupiah yang dicatat sebagai pengakuan penghasilan dari PT Andalas, yaitu 200 juta dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada 31 Desember 2015, debitnya investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta, pada kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Dicatat sebagai pengakuan penghasilan dari PT Andalas sebesar 200 juta dikali 75%. Selain itu, untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, maka PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Pada debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 50 juta, pada kredit investasi pada PT Andalas sebesar 50 juta. Dicatat sebagai menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual sebesar 50 juta dikali 100%. Lalu pada jurnal 34 pada debit investasi pada PT Andalas sebesar 5 juta, pada kredit bagian laba atas PT Andalas sebesar 5 juta. Dicatat sebagai menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dikali 100%. Jurnal 33 digunakan untuk menyesuaikan penghasilan dari PT Andalas karena diferensial yang terkait dengan persediaan telah terjual sehingga aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh PT Andalas pada akhir tahun pelaporan. Oleh karena itu, bagian dari diferensial harus dihapuskan dengan mengurangi saldo investasi dan penghasilan yang diterima dari PT Andalas. Sementara itu, jurnal 34 digunakan untuk menyesuaikan diferensial terkait nilai wajar bangunan dan peralatan yang lebih rendah dibandingkan nilai bukunya. Diferensial sebesar 60 juta akan dialokasikan kepada sisa masa manfaat aset, yakni 12 tahun. Maka, setiap tahunnya diferensial akan diamortin sebesar 5 juta. Yaitu 60 juta dibagi 12. Hal ini dilakukan untuk memenuhi prinsip matching cost yang mensyaratkan untuk mencocokkan biaya terhadap penghasilan yang diakui. Pada tabel 4.11 ditunjukkan perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kepemilikan PT Andalas sebagian 75% dicunal oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali. Kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas berwujud modal saham. Saldo laba serta diferensial yang dialokasikan terhadap tanah, persediaan bangunan dan peralatan serta goodwill. Adapun mutasi per pos disajikan pada setiap kolom pada tabel 4.11. Perhatikan tabel 4.11 yaitu perhitungan kepemilikan PT Nusantara atas PT Andalas per 31 Desember 2015.
Sama halnya dengan eliminasi pada bab 3 untuk akuisisi pada nilai tercatat, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi segala pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasikan bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh anak perusahaan selama periode berjalan adalah dicatat jurnalnya sebagai pada debit bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta. Pada kredit, dividen diumumkan sebesar 37.500. Pada kredit, investasi pada PT Andalas sebesar 67.500 rupiah. Dicatat sebagai mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Selain itu, oleh karena saat ini PT Andalas tidak dimiliki sepenuhnya oleh PT Andalas, maka terdapat bagian atas pendapatan yang diakui maupun dividen yang dibagikan oleh PT Andalas yang kemudian diakui oleh pemilik non-pengendali. Atas pengakuan yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali tersebut, maka jurnal eliminasi yang perlu dibuat disajikan pada jurnal 36E sebagai berikut. Pada debit, bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 50 juta rupiah. Pada kredit, dividen diumumkan 12.500.000 rupiah. Pada kredit, kepentingan non-pengendali sebesar 37.500.000 rupiah. Dicatat sebagai mengeliminasi bagian kepentingan non-pengendali atas penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi lain yang perlu dibuat adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus kepemilikan PT Nusantara sebagai entitas induk atas PT Andalas sebagai entitas anak, serta ekuitas atau aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Jurnal eliminasi ini juga diakui munculnya diferensial untuk mengakui adanya perbedaan antara konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh PT Nusantara dengan nilai buku aset bersih dari PT Andalas pada saat melakukan investasi awal. Selain itu, bagian kepentingan non-pengendali mencerminkan hak pemilik PT Andalas yang sahamnya tidak dikuasai oleh PT Nusantara. Berikut jurnal untuk mencatat mengeliminasi saldo awal investasi. Pada debit, saham biasa PT Andalas sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, diferensial 300 juta. Pada kredit, investasi pada PT Andalas 1,2 miliar, kepentingan non-pengendali 300 juta. Jurnal eliminasi berikutnya adalah jurnal eliminasi untuk pengalokasian diferensial yang sebelumnya diakui pada jurnal eliminasi 37E. Terlihat bahwa pada jurnal eliminasi ini tidak memiliki perbedaan dengan jurnal yang kita temukan pada jurnal eliminasi 16E. Hal ini mengindikasikan bahwa pada saat nilai wajar kepentingan non-pengendali tidak berbeda dengan nilai buku dari porsi kepentingan non-pengendali pada entitas anak, maka seluruh diferensial yang diakui oleh perusahaan induk akan sama diperlakukan dengan saat kepemilikan dimiliki sepenuhnya. Diketahui bahwa munculnya diferensial disebabkan oleh kenaikan nilai wajar tanah sebesar 210 juta, kenaikan nilai wajar persediaan sebesar 50 juta, penurunan nilai wajar bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, serta sisanya teridentifikasi sebagai goodwill sebesar 100 juta. Sehingga jurnal eliminasi yang dibuat untuk mengalokasikan diferensial kepada aset-aset teridentifikasi yang diperoleh maupun goodwill adalah sebagai berikut. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat alokasi diferensial terhadap aset teridentifikasi. Pada debit, beban pokok penjualan sebesar 50 juta, tanah 210 juta, goodwill 100 juta. Pada kredit, bangunan dan peralatan 60 juta, diferensial 300 juta. Khusus untuk persediaan atau aset-aset teridentifikasi lainnya yang diperkirakan atau terrealisasi dalam satu periode akuntansi, maka saat dilakukan pengalokasian diferensial di akhir tahun, aset-aset tersebut diperkirakan tidak lagi dimiliki perusahaan pada akhir tahun atau terrealisasi menjadi biaya yang akan dilaporkan pada laporan laba rugi konsolidasian. Pencatatan beban pokok penjualan yang dilakukan oleh PT Andalas adalah tepat untuk laporan keuangan tersendirinya. Tetapi, dari sudut pandang konsolidasian beban pokok penjualan adalah lebih tinggi sebesar 50 juta dan akan menjadi tambahan beban pokok penjualan yang harus diperhitungkan dalam menghitung beban pokok penjualan konsolidasi.
Selain itu, untuk aset-aset yang akan mengalami penyusutan, dicatat pula penyusutan tambahan atau pengurangan yang disebabkan pengalokasian diferensial terhadap aset yang mengalami penyusutan tersebut sehingga aset tersebut tersusutkan sepenuhnya. Dalam kasus ini, karena terjadi penurunan nilai wajar dari bangunan dan peralatan sebesar 60 juta, penurunan nilai wajar tersebut akan dialokasikan selama masa manfaat tersisa dari bangunan dan peralatan yakni 12 tahun. Maka terdapat pengurangan nilai penyusutan sebesar 60 juta dibagi 12 bulan, 12 tahun, sama dengan 5 juta. Jurnal eliminasi yang diperlukan untuk mencatat pengakuan beban penyusutan aset teridentifikasi yang terpenyusutan adalah debit akumulasi penyusutan bangunan dan peralatan sebesar 5 juta dan kredit beban penyusutan 5 juta. Selanjutnya, tabel 4.12 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Pada tabel tersebut dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Teman-teman bisa melihat bersama-sama tabel 4.12 kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015. Berdasarkan kertas kerja konsolidasian pada tabel 4.12 dapat kita lihat bahwa laba bersih konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah 705 juta, sedangkan saldo laba konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 sebesar 1 miliar 905 juta rupiah. Adapun perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta, dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 105 juta, lalu ditambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas sebesar 150 juta, ditambah dengan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, sehingga total laba rugi konsolidasian yaitu 705 juta. Berdasarkan perhitungan di atas, dapat terlihat bahwa ketika anak perusahaan dimiliki sepenuhnya oleh perusahaan induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh perusahaan induk. Sedangkan perhitungan saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 3 Desember 2015 adalah saldo laba PT Nusantara per 1 Januari 2015 sebesar 1,5 miliar dan laba bersih PT Nusantara sebesar 705 juta. Kemudian dikurangi dengan bagian laba atas PT Andalas sebesar 105 juta dan ditambah dengan porsi milik PT Nusantara atas laba atau rugi PT Andalas sebesar 150 juta, ditambah amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan sebesar 5 juta, dikurangi penghapusan diferensial terkait persediaan sebesar 50 juta, dikurangi dividen diumumkan oleh PT Nusantara sebesar 300 juta, sehingga laba rugi konsolidasian sebesar 1 miliar 905 juta rupiah. Nah, pada gambar 4.7 tampak laporan posisi keuangan konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak. Teman-teman, kita bisa melihat bersama gambar 4.7 pada pojok kanan. Terima kasih, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat.